Ikhwanul muslimin wa akhwatul muslimat, hamba Allah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah selalu senantiasa Allah muliakan baik dunia maupun akhirat. Maka yang selanjutnya sesuai dengan permintaan pertanyaan, yaitu minta dikisahkan atau diceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu. Kisah sahabat Nabi yang selanjutnya adalah kisah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat Nabi yang berasal dari suku Quraisy. Beliau bernama lengkap Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail al-Adawi al-Quraisy. Sa'id dilahirkan pada 22 tahun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke tanah Madinah. Sa'id memeluk Islam bersama dengan Fatimah binti Khattab, yaitu istrinya. Fatimah binti Khattab itu adalah adik kandung daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Bahkan Sa'id pun berhasil mengajak seorang laki-laki yang termasuk singa padang pasir dari kaum Quraisy untuk masuk Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebelum memeluk Islam, Sa'id tidak pernah menyembah berhala, memakan bangkai atau yang lainnya. Sa'id bertekad mencari agama yang benar hingga memeluk Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ayah Zaid pun enggan untuk memeluk agama Nasrani saat menjelajah. Sebagai informasi, beliau adalah seseorang yang melakukan perjalanan spiritual untuk mencari agama yang benar pada masa sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan juga rasul. Bahkan ayahnya Sa'id pernah berkata pada seorang sahabat bahwa beliau menitip salam kepada baginda Rasul jika beliau belum sempat bertemu dengan baginda Rasul SAW. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya Sa'id bin Zaid berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya ayahku Zaid seperti yang engkau lihat dan engkau dengar tentangnya. Seandainya ia bertemu denganmu, tentunya ia akan beriman. Apakah aku boleh memohon ampun baginya?" Rasul SAW pun menjawab atas pertanyaan Sa'id. "Iya," kata Rasul, "mohonkan ampun baginya. Sesungguhnya dia dibangkitkan sebagai satu umat." Tidak banyak yang mengisahkan tentang Sa'id bin Zaid, namun yang perlu diketahui tentang sahabat Nabi yang satu ini, beliau selalu setia dengan Rasulullah SAW dan dikenalnya dengan doa-doanya yang sangat mustajab, selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'id bin Zaid adalah salah satu sahabat baginda Rasul yang dijamin masuk surga, yang dimana doa-doa sahabat Nabi yang satu ini, yaitu Zaid bin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah Rasulullah SAW. Sa'id merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang tidak pernah absen dalam menemani Rasulullah SAW untuk berperang melawan musuh-musuh Islam, kecuali pada perang Badar. Kenapa di dalam perang Badar Sa'id bin Zaid ini tidak ikut perang? Karena sebab saat itu Sa'id diutus oleh Rasulullah SAW dalam misi pengintaian bersama Tolhah di negara Syam. Di negara Syam ada seseorang wanita
bernama Urwi bin Uwaish pada masa awal dinasti Bani Umayyah. Saat itu terjadi banjir besar yang menghilangkan tanda batas kepemilikan tanah. Wanita ini yang bernama Urwi menzalimi Sa'id dengan mencuri bagian tanahnya, bahkan menuduhnya bahwa Sa'id telah mengambil tanah milik wanita tersebut. Sementara tuduhan tersebut disebarkannya pada masyarakat luas hingga terdengar sampai di telinga gubernur Madinah, yaitu Marwan bin Hakam. Kemudian Marwan bin Hakam mengirim beberapa utusan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Sa'id dan Urwi. Namun hari-hari berikutnya tuduhan yang dilayangkan Urwi bin Uwais semakin menyusahkan Sa'id bin Zaid, sehingga Sa'id yang sedari dulu hanya diam kini mulai angkat bicara karena tidak ada tanah dengan tuduhan wanita tersebut, atau tidak ada tanah yang dirampas atas tuduhan tersebut. Sehingga Sa'id bin Zaid pun berkata, banyak orang telah menuduhku bahwa aku telah menzalimi Urwi binti Uwaish. Bagaimana bisa aku menzaliminya sementara aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil sejengkal saja tanah dengan semena-mena, maka pada hari kiamat nanti ia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi ke bawah. Kemudian Sa'id pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya yang artinya, ya Allah, wanita tersebut telah menuduhku, aku menzaliminya, maka jika ia telah berbohong atas tujuannya tersebut, butakanlah matanya, ceburkanlah ia di sumurnya yang ia sengketakan padaku, tampaklah kebenaranku sebagai cahaya bagi kaum muslimin bahwa aku tidak pernah menzaliminya. Tidak berselang lama ternyata doa Sa'id bin Zaid pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua mata Urwi bin Uwaish buta dan sumur yang menjadi persengketaannya itu menjadi peristirahatannya. Sa'id pun bercerita ia melihat bahwa wanita tersebut meraba-raba tembok karena buta dan berkata, aku terkena doa keburukan yang diucapkan oleh Sa'id. Kemudian Urwi binti Uwaish sedang berjalan di rumahnya. Ia berjalan melewati tepi sumur, lalu ia terjatuh ke dalamnya. Seorang ulama besar, Imam Nawawi, mengomentari kisah dari Sa'id ini seperti yang dikutip dari beberapa riwayat. Ia menyebut Sa'id bin Zaid memang memiliki manqabah atau keutamaan berupa diterimanya doa-doanya. Kemudian ia menambahkan bahwa mendoakan keburukan itu dibolehkan jika ditujukan pada orang yang berbuat zalim dan menghina pemilik kemuliaan. Kisah singkat Sa'id bin Zaid ini membuktikan besarnya kekuatan jalur langit atau berdoa. Nah, semoga kita mendapatkan kemaslahatan, kemanfaatan dari kisah Sa'id bin Zaid ini.